prakarsa yang telah kami buat dengan judul Meningkatkan Literasi dengan Kegiatan Manasik atau Membaca Menjadi Asik. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang our vision, di mana visi kami adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, inspiratif, berakhlak mulia, dan berkarakter Pancasila sebagai ciri khas bangsa. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Belakang dalam program Manasik kami ini adalah fenomena anak yang sulit membaca di masa peralihan, yaitu pada masa COVID-19 saat ini sangat sering didapatkan. Nah, dan apabila dicermati juga dengan baik, anak tersebut sulit melakukan proses pembelajaran dan sangat memprihatinkan. Dan tak jarang juga anak-anak tersebut tidak dapat memperoleh pembelajaran dengan baik dan juga mengalami ketinggalan dalam belajar. Dan adanya juga kelemahan pemahaman orang tua di sekitar mereka tentang pentingnya membaca untuk memberikan dorongan atau motivasi anak agar bersemangat menempuh pendidikan. Nah, hal inilah yang menyebabkan anak-anak tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kami membuat sebuah program membaca untuk meningkatkan minat baca anak agar terampil dalam membaca dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu yang pertama, meningkatkan minat baca para peserta didik. Yang kedua, meningkatkan peserta didik dalam berbudaya literasi. Yang ketiga, membuat peserta didik sadar bahwa membaca sangatlah penting dilakukan. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan membaca para peserta didik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, rencana komunikasi. Yang pertama, kepada siapa komunikasi akan disampaikan? Yang pertama, kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Kedua, peserta didik di SD Negeri 10 1780 Percut. Kemudian, tujuan komunikasi kepada pihak tersebut yaitu mendapatkan kepercayaan dari kepala sekolah dan guru SD Negeri 10 1780 Percut karena telah berhasil menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan proyek pelatihan pembuatan manasik membaca menjadi asik bagi sekolah dan peserta didik. Kemudian, media komunikasi yang digunakan. 1. Pertemuan tatap muka dengan pimpinan dan guru SD Negeri 10 1780 Percut. Kemudian, media komunikasi pertama melalui WhatsApp dan datang langsung ke sekolah. Yang keempat, konten atau isi komunikasi yang menurut Anda penting untuk dikomunikasikan pada masing-masing media. Yang pertama, tujuan program. Kedua, pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir. Ketiga, foto dan dokumentasi. Dan keempat, hasil evaluasi manfaat proyek. Perencanaan detail komunikasi. Yang pertama, anggaran. 1. Pertemuan tatap muka dengan kepala sekolah SD Negeri 10 1780 Percut, yaitu surat izin dan proposal kegiatan dan map seharga Rp50.000. Yang kedua, persiapan sumber daya, penyediaan sarana literasi buku bacaan seharga Rp300.000. Yang ketiga, persiapan evaluasi, yaitu print laporan dan transportasi seharga Rp150.000. Jadi total anggarannya semuanya yaitu Rp500.000. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, pertemuan tatap muka dengan kepala sekolah dan guru, yaitu yang bertanggung jawab adalah mahasiswa PPG kelompok 4 seluruhnya. Yang kedua, pelaksanaan proyek pelatihan pembuatan manasik membaca menjadi asik, yaitu bertanggung jawab adalah mahasiswa PPG kelompok 4. Yang ketiga, laporan tertulis, mencetak dan diseminasi laporan tertulis, yaitu yang bertanggung jawab adalah mahasiswa PPG kelompok 4. Yang ketiga, frekuensi 1, pertemuan tatap muka dengan kepala sekolah dan guru-guru serta peserta didik, yaitu yang pertama, kepala sekolah 1 kali dalam seminggu per pertemuan. Yang kedua, peserta didik selama kegiatan proyek setiap 5 hari dalam seminggu. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan pembuatan manasik membaca menjadi asik, yaitu 5 kali dalam seminggu dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Yang ketiga, pertemuan dan pelaksanaan secara langsung, yaitu 5 kali dalam 1 minggu sekali dalam pelaksanaan program. Yang keempat, laporan tertulis mencetak dan demisinasi laporan tertulis. Laporan ditulis setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media yang kami gunakan untuk program ini.
di mana kami menggunakan media seperti buku bacaan di perpustakaan, di mana tim kerja akan memilih dan menempatkan buku baca di perpustakaan sekolah yang berisi cerita-cerita menarik dan mudah dipahami untuk peserta didik usia 6-9 tahun yang mana belum bisa membaca. Kemudian buku-buku tersebut juga akan menjadi salah satu bahan bacaan yang akan digunakan dalam kegiatan manasik ini atau membaca menjadi asik ini. Selanjutnya yaitu alur kegiatan dibagi menjadi 5. Yang pertama perizinan, membangun kemitraan, persiapan sumber daya, implementasi, dan evaluasi. Nah, dalam perizinan, membuat surat pengantar dari Universitas Negeri Medan untuk SD Negeri 10 1780 Percut kepada kepala sekolah. Nah, yang kedua yaitu membangun kemitraan. Kemitraan terbentuk pada saat adanya kesepakatan antara pelaksana proyek dengan SD Negeri 10 1780 Percut dengan tujuan untuk memaparkan kegiatan proyek lebih rinci kepada kepala sekolah. Nah, yang ketiga yaitu persiapan sumber daya. Sumber daya yang disiapkan yaitu kepala sekolah, guru dan staf, peserta didik, dan mahasiswa PPG Prajabatan sebagai panitia dalam pelaksana. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Pelaksanaan dilaksanakan dimulai dari mengajak siswa untuk membaca buku di perpustakaan, melakukan kegiatan yang mengasyikkan seperti mendongeng di kelas, bernyanyi, menciptakan karya tulis, dan memotivasi siswa untuk gemar membaca agar meningkatkan pemahaman literasi dan tingkat membaca peserta didik. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini dilakukan pada saat seminggu sekali yang dilakukan oleh kepala sekolah. Saya akan melanjutkan yaitu detail pelaksanaan dan strategi komunikasi. Di sini kami berbagi tugas, yaitu yang pertama ada Syafitri Rida Armaya, jabatan sebagai pengajar dan ketua koordinator. Perannya sebagai koordinator kegiatan sekaligus pengajar dalam kegiatan. Yang kedua yaitu saya sendiri, Desmi Fahrani, jabatan saya pengajar dan dokumentasi. Peran saya sebagai mengajar dan melakukan dokumentasi pada saat kegiatan belajar. Yang ketiga, ada Eka Wulandari, jabatan pengajar dan dokumentasi. Peran sebagai pengajar sekaligus dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, ada Fadlan Yunanda Sinaga, jabatan sebagai pengajar dan bendahara. Perannya mengajar dan mengatur keuangan. Yang kelima, ada Adinda Triana, sebagai pengajar dan perlengkapan. Perannya menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kegiatan dan menjadi pengajar. Yang keenam ada Rahmadani Syafitri Siregar, jabatan yaitu sebagai pengajar dan perlengkapan. Perannya menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kegiatan dan menjadi pengajar. Sekian dan terima kasih.